Yang saya akan lakukan adalah sesuatu yang sering saya praktekkan ketika saya ngajar di kelas public speakingnya saya. Ini adalah bagian dari mencoba untuk meyakinkan kepada banyak orang bahwa sebenarnya kendala utama public speaking itu lebih kepada kendala psikologis daripada teknis. Public speaking itu sedikit sekali dampaknya humming, nafas anjing sebutnya yang gitu, atau ngomongin tati tuti atau papi, sedikit. Lebih banyak tentang psikologi. Orang tuh biasanya takut public speaking karena the fear of rejection. Mereka kadang-kadang takut ada penolakan di antara penonton. Nah, cuman masalahnya takutnya kenapa tuh nggak jelas. Nah, kita akan coba untuk ngebahas dan mencoba untuk mengatasi itu dengan mencari tahu apa sih sebenarnya yang ada di benak orang ketika ngelihat kita naik ke atas panggung. Kita mencoba untuk mengatur ekspektasi dan mematahkan ekspektasi tersebut. Bersama dengan saya ada 4 orang, teman saya seumuran satu kelas. Iya gitu. Nama siapa tadi? Mutiara. Faiz. Ica. Taufik. Baiklah. Saling kenal nggak? Kenal 4 jam. Baru ya. Berarti baru ketemu hari Baru ini. hari ini. Oke. Ini yang akan kita lakukan. Saya akan nunjuk satu persatu. Kemudian ketika saya tunjuk, menurut kamu, ketika kamu pertama kali ketemu, orangnya seperti apa? Sebut aja, misalnya sombong atau pendiam, sifat ya, kata sifat. Ya. Nanti kita akan coba ganti-gantian. Yang disebut, tolong dicatat, ya, tolong dicatat. Misalnya dia bilang, misalnya pendiam, terus misalnya kutu buku, terus misalnya pendiam juga, catat aja. Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari siapa nama lu? Taufik. Kamu ngeliat Taufik ketika tadi ketemu, kesan pertama kamu apa? Orangnya kayak gimana? Sok cool. Tulis sok cool. Nama siapa tadi? Faiz. Ngelihat dia pertama kali yang di benak lu apa? Cuawaan. Cuawaan. Cuawaan itu apa ya? Bawel. Bawel. Oke. Yang satu sok cool, yang satu bawel, menarik. Oke. Kamu? Justru kalau pertama kali ngelihatnya malah pendiam. Pendiam. Iya. Oke. Sok cool sama pendiam agak mirip. Tipis. Kalau ini pendiam tuh berarti emang bawahnya, kalau ini jaim. Aslinya enggak tapi jaim. Oke, kalau gitu. Yang satu bilang jaim, yang satu bilang rame, bawel, yang satu bilang pendiam. Agak random ya. Oke, menarik. Di antara omongan mereka yang benar yang mana menurut lo? Half bener sih. Kadang gua bisa posisi bawel, kadang cool. Gemini Anda ya? Apa sih zodiak lo? Sagittarius. Enggak nyambung ya berarti. Oke, gini. Berarti gini, kalau misalnya lu biasanya bicara public speaking untuk urusan apa? Untuk urusan lebih ke ini sih, kayak presentasi di depan laporan lah, untuk mengajak seperti yang tadi gue bilang. Oke. Dari antara yang 3 ini yang kita anggap negatif apa ya? So cool, pendiam. Kayaknya lebih so cool dan pendiam ya. Berarti gini, artinya kalau misalkan dari 3 ini, 2 diantaranya punya anggapan bahwa lu orangnya pendiam atau sok pendiam. Dan itu kemungkinan akan ada di benak orang juga secara umum. Berarti kita tahu itu adalah sesuatu yang kita mesti patahkan di depan. Itu maksud gue. Jadi kalau ternyata lu orang yang nggak pendiam, atau setidaknya lu nggak pengen kesan itu ada pada orang, dari awal lu harus tunjukin bahwa lu ternyata bukan orang pendiam. Oke? Bisa dengan dibuka dengan bercanda, bisa dibuka dengan nunjukin sesuatu yang lucu. Tapi apapun yang lu lakukan adalah untuk menunjukkan kepada orang, gue ini nggak pendiam. Gitu. Biasanya di kelas gue tuh isinya 10-15 orang. Jadi agak lebih banyak pendapat yang masuk gitu. Dan nanti yang negatif-negatif kita coba untuk sepakati. Kalau lu ngerasa lu sendiri ngomong-ngomong sering disangka yang mana? Teman-teman lu sering nyangka mana lu pendiam atau Lebih kalau untuk first impression sih lebih kayak so cool atau pendiam lah bisa. Tapi kalau udah agak kenal ya bilangnya bawel. Berarti benar ya. Berarti kita bisa asumsikan secara umum ekspektasi orang atau asumsi orang ketika ngeliat lu adalah pendiam. Oke. Ketika presentasi, menurut gue itu agak merupakan sebuah gangguan ya kalau orang ngelihat, aduh boring nih kayaknya nih orang nih gitu kan. Itu yang kita coba untuk selesaikan di depan. Itu kurang lebihnya ya. Oke. Kamu, lu ngelihat dia pertama kali, waktu lu ngeliat tadi di benak lu apa? Sifatnya kayak apa? Jaim. Sama aja, diputar balik, tapi jaim. Jaim. Oke, lu? Anggun. Iya, Allah. Jalannya kayak lagi lomba. Jalannya kayak lagi lomba. Catwalk bener. Lu? Ramah. Nah, ini yang menarik nih. Berarti lu gak punya orang ngeliat lu pertama kali nggak ngerasa. Tahu nggak gue ngeliat lu pertama kali gue ngerasanya apa? Judes. Iya, gue ngeliatnya kayak Judes. Takut lo gue ngeliat lu. Iya benar. Soalnya tatapannya ini. Oke, tapi setidaknya dari rombongan ini
nggak ada yang negatif. Artinya ketika naik atas panggung harusnya lu nggak punya alasan untuk grogi. Karena ketika lu naik panggung, apapun panggung itu, penonton tuh otomatis ngelihat lu dalam ekspektasi yang positif. Beda kan kalau misalnya lu nanya sama semua orang, terus semua orang ngomongin sama, kayaknya Judas deh gitu. Itu kan negatif, itu sesuatu yang mesti akalin. Kalau misalnya lu grogi, masih masuk akal, tapi sekarang lu bisa sepakati bahwa, oh iya deng, orang nganggap gue Judas, gimana caranya untuk gue bisa ngebalikin itu. Jadi sebenarnya harusnya sih nggak ada kendala ya, nggak ada ekspektasi yang harus kita utak-atik di antara penonton, karena setidaknya bagus lah penilaiannya. Oke. Lu ngeliat dia? Selengean. Apa tuh selengean? Selengean ya, oke. Lu? Cuek. Cuek. Tegas. Oke, tegas. Cuek. Selengean. Yang benar yang mana? Kayaknya selengean atau cuek? Semua. Hampir bener semua. Hampir bener semua. Hampir bener semua. Oke. Dan gue nggak merasa tegas itu sebagai sebuah sifat yang buruk ya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang mesti diperbaikin. Tapi kalau misalnya kita mau jadi stand up comedian, mungkin tegas bukan sifat atau karakteristik yang mendukung ya. Mungkin itu bisa dipatahin dengan, tadi lu ngomongnya dia apa? Cuek. Lu? Selengean. Ya mungkin lu patahin aja dengan sesuatu yang sebenarnya masih ada dalam satu ranah sih, masih agak dalam tanda kutip laki gitu. Jadi kalau misalnya lu mau nemu patahannya ketika naik atas panggung, penampilan kayak gini, orang ekspektasinya tegas atau cuek, tiba-tiba masuk ngondek, karena langsung patah tuh di depan. Setidaknya untuk dapetin ketawanya aja. Karena kalau lu beda kan, kita kan harus melakukan pematahan-pematahan di panggung kan. Sama seperti Viko kalau lu masih ingat, badannya gede, orangnya hitam, ketika buka, Assalamualaikum. Nah, pematahan-pematahan itu. Jadi kita paham apa yang ada di bayangan penonton. Kalau kita mau dapat ketawa lucu di depan, patahin aja dulu. Gitu. Kayak dulu ada Randika Jamil. Kalau Randika Jamil itu dulu waktu zamannya masih ikutan kompetisi yang di stasiun TV itu, dia pakai jaket kulit, jaket jeans, terus sepatunya yang danannya kayak anak motor. Terus ketika buka dia diam dulu, terus gitu. Terus keluar Sundanya gitu. Jadi ada pemataan-pemataan itu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita bisa tahu orang tuh ekspektasinya ngeliat kita tuh seperti apa gitu ya. Oke, lu ngeliat dia? Heboh. Sepeda kali ya. Ceria. Ceria. Ceriwis kali mau ngomong ceriwis. Yowis kali ya ceriwis. Ceria. Tadi lu apa tadi? Habis tadi? Heboh, ceria. Dewasa. Tua apa dewasa nih? Ngeri. Yang salah yang mana? Yang dewasa? Apa ya? Dewasa kali ya. Tapi enggak juga sih. Lu sering public speaking di apa konteksnya? Lupa gua. Biasanya sih di formal MC. Kayak di protokol acara-acara pemerintah, terus itu pertemuan-pertemuan daerah gitu. Berarti dua penilaian ini nggak kondusif sama pekerjaan lu. Tadi apa tadi lu bilang? Heboh. Terus? Ceria, oke. Setidaknya, ini masih konotasi positif, tapi setidaknya harus dijaga sedikit. Jadi kalau misalnya naik atas panggung, kamu tahu orang akan mikirnya saya bakal heboh, saya bakal agak over gitu. Ketika di depan, masuknya langsung rapi dan teratur dan pitch suaranya ditahan biar orang langsung, oh nggak ada yang ternyata beda dengan ekspektasi gue. Dan jadi lebih cocok. Karena kalau misalnya di acara-acara serius, ketemu bapak-bapak yang tua-tua, mungkin dia agak malas ngeliat orang yang dia persepsikan, aduh bakal heboh nih, bakal berisik nih gitu kan, nggak sesuai dengan dirinya dia ya. Nah ini tuh sebenarnya baru contoh kecil ya. Kalau kelasnya 15-30 orang, awal-awalnya masih sopan, lama-lama mulai brengsek tuh jawabannya tuh. Dan biasanya jujurnya jadi lebih gampang keluar. Tapi ini menurut gue adalah latihan yang lu harus coba praktekin sendiri deh. Nanti balik ke lingkungan lu, temuin teman-teman lu 10 atau 15 aja. Terus lu tanya, waktu lu pertama kali ngeliat gue di benak lu apa? Abis lu catat satu persatu. Kalau misalkan di antara teman-teman lu tuh udah mulai muncul yang jelek-jelek dan ternyata ngulang, lu tahu bahwa oh kayaknya ini nih. Ini kan kita cuma berempat dan kemungkinan jaim karena ada kamera aja. Karena lu nggak mau dianggap sebagai orang yang rese kan, silet mulutnya. Tapi coba balikin ke teman-teman, tanya 10-15 orang. Dulu waktu kita pertama kali ketemu, lu ngeliat gue yang lu naik apa? Abis itu kita lihat, kalau ternyata emang masih banyak yang positif, berarti nggak ada alasan untuk grogi di atas panggung. Ketika kamu ke atas panggung, kamu tahu penonton akan menerima. Kendalanya adalah kalau ternyata pas dilihat ada hal-hal yang sifatnya nggak oke, atau nggak sesuai dengan kebutuhan kita di atas panggung, nah kita tahu ini yang mesti gue perbaiki di depan. Dulu gue punya murid public speaking, seorang cewek yang punggungnya tuh
bukan osteoporosis, skoliosis. Jadi dia bungkuk, terus matanya sayu, terus mukanya selalu pucat, terus kecil. Jadi ketika dia ditanya, kesan pertama ngeliat orang ini yang muncul adalah bosan, pendiam, terus udah gitu dingin, terus udah gitu basi, gitu-gitu. Sehingga kita tahu, ya jadi maksudnya nggak asik lah gitu, nggak seru gitu. Sehingga gua ngomong sama dia, oke lu tahu sekarang proses kendala lu apa ya, lu harus aminin ini, emang ini yang ada di benaknya penonton. Gimana caranya kita bisa patahin ekspektasi ini dengan langsung apapun yang ngelakuin pertama, lu bikin mereka ngerasa, ternyata orangnya seru. Nah kendalanya emang suaranya pelan. Jadi dia sampai dengan hari ini kalau presentasi malam sebelumnya tuh rajin nyari foto-foto lucu di internet, sehingga ketika dia selamat malam, kan suaranya pelan ya, selamat malam, nama saya terus slide pertama foto lucu, orang pada ketawa gitu. Jadi ada sesuatu yang dia coba patahin di depan, kurang lebih seperti itu. Nah itu tadi adalah latihan kecil, ini adalah cara untuk saya mencoba kasih tahu sama murid-murid saya bahwa sebenarnya kebanyakan orang ketika public speaking itu masalahnya ada di kepalanya dia. Dia takut orang nggak suka sama dia. Dia takut orang punya perspektif sendiri sama dia. Yang mesti disadari adalah kita mesti cek sebenarnya ekspektasi orang seperti apa dan diaminin dan dipikirkan bagaimana caranya kita bisa mengatasi itu. Banyak masalah public speaking nggak ada urusannya sama salah ngomong, belibet, karena tiap hari juga kita seperti itu kan. Dan kalau misalnya kita lagi ngobrol sehari-hari belibet aja nggak kenapa-napa, kenapa kita harus ngerasa grogi di depan banyak orang? Jadi emang bener-bener cuma di dalam hati, dan ini adalah salah satu latihan kecil kita untuk cari tahu sebenarnya kita siapa dan bagaimana kita bisa tetap menjadi diri kita sendiri, tapi dengan menjalankan pekerjaan dengan baik. Gitu kurang lebihnya.